Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Bandung, juga teman-teman yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Devira Salsabila Puji Ilhami, perwakilan dari kelas 85 sebagai moderator, juga rekan saya Okseledi sebagai narasumber. Pada kali ini kita akan mempresentasikan tentang rekapan T5 dengan tema rekayasa dan teknologi, juga judul serasi yang dimulai pada tanggal 11 November sampai saat ini. Oleh karena itu, Okseledi saya persilahkan. Baik, terima kasih Devira. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang kegiatan P5 dalam 2 minggu ini. Di sini saya akan memaparkan tentang ekobrik, herbisida, hidrogel, dan loseda. Di sini saya akan memaparkan tentang ekobrik. Apa sih itu ekobrik? Ekobrik adalah botol plastik yang diisi dengan sampah anorganik sampai padat hingga bisa digunakan sebagai batu bata. Ekobrik terdiri dari kata eko yang berarti lingkungan dan brik yang berarti bata. Manfaat ekobrik itu 1. Sebagai sarana pengelolaan limbah plastik yang efisien dan mudah dilakukan. 2. Melindungi alam dengan mengurangi sampah plastik. Lalu yang ketiga, ekobriks dapat digunakan sebagai bahan bangunan atau furnitur. Yang keempat, ekobrik menjadi peluang lapangan pekerjaan. Ekobrik bisa dibuat dengan siapkan sampah-sampah yaitu plastik kresek, stiker kemasan, sedotan, dan plastik kemasan. Yang kedua, potong sampah-sampah plastik hingga kecil. Lalu yang ketiga, siapkan botol minuman lengkap dengan tutupnya. Bersihkan dan lalu keringkan. Yang keempat, masukkan sampah plastik yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam botol. Lalu yang kelima, sambil memasukkan sedikit demi sedikit, tekan sampah plastik di dalam botol agar padat. Yang keenam, setelah penuh dan padat, tutuplah botol tersebut. Ya. Kelas kami membuat 3 ekobrik. Yang pertama, dibuat pada tanggal Senin 11 November 2024. Yang kedua, dibuat pada hari Kamis 14 November 2024. Yang ketiga, hari Senin 18 November 2024. Lalu, di sini saya akan mempresentasikan pengertian herbisida. Apa itu herbisida? Herbisida adalah senyawa kimia yang dirancang untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Senyawa-senyawa aktif dalam herbisida bekerja dengan berbagai cara, termasuk menghambat fotosintesis, merusak sistem akar, atau mengganggu proses metabolisme tanaman. Manfaat herbisida dalam pertanian itu 1. Mengendalikan pertumbuhan gulma. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, penghematan tenaga dan biaya. Herbisida ada 2. Ada herbisida kimia dan herbisida alami. Sedangkan herbisida alami adalah zat yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan tanaman gulma tanpa merusak tanaman lain atau lingkungan. Bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat herbisida alami. Yang pertama, kulit bawang merah dan putih. Yang kedua, botol bekas. Yang ketiga, air 1 liter, saringan, alat penyemprotan, dan pisau. Cara pembuatannya ialah siapkan bawang merah dan putih, lalu kupas bawang hingga tersisakan kulitnya saja. Yang kedua, masukkan kulit bawang merah dan putih ke dalam botol. Yang ketiga, masukkan air sebanyak 1 liter ke dalam botol. Lalu kocok sedikit agar semua bawang terendam. Lalu setelah itu diamkan botol tersebut selama 24 jam atau 1 hari. Yang keenam, masukkan ke dalam alat penyemprotan menggunakan saringan sedikit demi sedikit. Herbisida alami siap digunakan. Kelas kami membuat herbisida alami dari hari Kamis 14 November 2024 hingga Jumat 15 November 2024. Di sini harusnya ada foto
tapi ternyata nggak kemasukin, nggak ke loading. Lalu di sini saya akan memaparkan tentang pengertian hidrogel. Apa itu hidrogel? Hidrogel adalah jaringan polimer 3 dimensi dengan ikatan silang pada polimer hidrofilik yang mampu swelling atau menyimpan air dan larutan fisiologis sampai dengan ribuan kali dari berat keringnya, serta tidak mudah larut. Di sini harusnya ada foto hidrogel. Kelas kami membuat hidrogel hari Kamis 14 November 2024. Cara membuat hidrogel itu dengan merendam hidrogelnya di dalam botol, lalu siram air. Terus manfaat hidrogel yang pertama itu mengurangi frekuensi penyiraman atau irigasi hingga 50%, meningkatkan pertumbuhan tanaman karena air dan nutrisi selalu tersedia di sekitar tanaman, sehingga mengoptimalkan penyerapan oleh akar. Yang ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan dari erosi dan pencemaran air tanah. Hidrogel tidak repot dan lebih ekonomis. Cara merendam hidrogel untuk media tanam adalah sebagai berikut. Yang pertama, rendam gel hidrogel kering ke dalam larutan air dan nutrisi tanaman, seperti pupuk. Yang kedua, tutup wadah perendaman agar tidak terkontaminasi debu. Yang ketiga, diamkan selama beberapa jam agar hidrogel menyerap larutan dan membengkak. Yang keempat, lalu tiriskan hidrogel. Setelah itu, masukkan hidrogel ke dalam vas atau wadah tempat tumbuh tanaman. Lalu di sini saya akan memaparkan tentang pengertian loseda. Apa itu loseda? Loseda adalah pipa atau paralon yang digunakan untuk membuang sampah organik sisa daur ke dalam tanah. Loseda merupakan singkatan dari lodong sesa dapur. Tujuan utama dari loseda ialah meminimalisir sampah organik yang tidak dicampur oleh sampah anorganik atau apapun. Yang kedua, melestarikan lingkungan dengan berkurangnya sampah dari dapur. Yang ketiga, mendidik masyarakat agar bisa memilah sampah. Cara membuat loseda. 1. Ukur palaron sepanjang 40 cm dan lubangi area tersebut dengan bor. Lubang tersebut untuk sirkulasi air dari pembusukan sampah organik atau air lindi. Yang kedua, kubur palaron sedalam 40 cm sehingga bagian-bagian yang dilubangi tertutup tanah dan menyisakan 100 cm yang terlihat di atas tanah. Yang ketiga, masukkan sampah sisa dapur ke dalam palaron. Lalu tumpuk dengan sampah kering berupa dedaunan. Tutup bagian atas palaron. Sekitar 2 bulan, sampah yang di dalam akan membusuk, lalu menjadi pupuk. Alat dan bahan membuat loseda. Yang pertama, ada pipa PVC diameter 18 cm, serta penutup pipa. Yang kedua, ada bor diopori dan bor untuk melubangi pipa tersebut. Yang ketiga, ada sampah organik. Dan yang keempat, ada mikroorganisme lokal atau M4. Kelas kami membuat loseda pada hari Kamis 14 November 2024. Lalu kelas kami menanam loseda di depan kelas 96 sampai ke kelas 97. Lalu untuk tim poster, di hari Rabu tiap hari membuat poster dan membuat resume tentang talk show. Salah satu contohnya ada di hari Rabu 13 November 2024 dengan tema kompos dari sampah organik. Oke, terima kasih kepada Oxeledi telah memaparkan kegiatan P5 di kelas 85. Oleh karena itu, apakah Dewan Juri berkenan untuk bertanya? Saat kamu membuat tadi itu Kita pakai untuk pribadi kelas kami atau kita pakai pupuk apa yang di dalam hidrogel? Pakai pupuk, bisa pakai pupuk serbuk. yang kamu lakukan. Oh,
Merendamnya dengan air dulu, langsung pakai pupuk biasanya ibu kalau yang kita. Kamu lakukan pakai pupuk Ya, apa ini? Tim penata kelas itu, tapi itu belum ya. Tapi di pupuknya itu pas udah ada tanamannya gitu. ya. Waktu dikasih pupuk tuh waktu udah ada tanamannya ibu. Tanaman Ada tanamannya. pupuknya pupuk cair. Kamu cari buahnya, dia pernah minum air dan pupuk dimasukkan ke situ. Kenapa? Biar itu dia minum. Ya, jadi di dalam itu tidak ada nutrisinya kalau lebih dengan. Tapi ini kamu kalau manusia karena dari semua kelas lalu kamu kemudian menggunakan pupuk yang lain baru direndam. Benar ya? Pupuk cair. Tes. Oh, ibu berikan tahu pupuk. Udah soalnya yang ininya penata kelas ibu, jadi kita belum nanya tadi tuh nggak sempat nanya ibu. Terus juga yang belinya satu orang gitu, jadi Ya. nggak udunan dari kelas. Emang Baik, terima kasih kepada kelas 85. Presentasinya sangat menarik dan bagus. Boleh? Oh, boleh mau bertanya? Tadi kata Bu Yanti, boleh lah. mungkin jadi masih ada kemungkinan membusuk gitu. Saya izin menjawab. Menurut aku kan herbisida tuh untuk menghilangkan gulma atau tanaman yang jahat istilahnya gitu. Kalau misalnya bahannya kurang tepat, ditakutkannya tanamannya malah jadi busuk atau jadi nggak kurang sehat ya atau kurang baik. Menurut aku gitu. Oke. Iya. Baik, silakan moderator ditutup. Oke, terima kasih kepada Dewan Juri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kita buat. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Oleh karena itu, saya akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim kelas 85. Untuk selanjutnya, dipersilakan kelas 88.
ada di bawah. Oh, di bawah ke bawah ada satu lagi.